Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizal Maulana, mahasiswa PPG Universitas Negeri Semarang, bimbingan konseling. Kali ini saya akan membuat video UKIN, konseling individu desensitisasi sistematis. Bagaimana proses pembuatan videonya? Kita simak ke videonya. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa ya. Iya. Agar kegiatan yang kita lakukan ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Doa saya pimpin ya, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sebenarnya yang mendasari kamu datang ke ruang BK dan menemui saya apa? Saya ingin bercerita tentang ketakutan saya akan keluarga. Baik, terima kasih atas kehadiran kamu menemui saya ya. Berarti ada rasa kepercayaan atau trust dari diri kamu pada saya untuk menerima konsultasi yang kamu akan lakukan pada saya seperti itu. Untuk ke depan ya, saya menginginkan apa yang menjadi permasalahan kamu adalah permasalahan yang terbaru ya, atau terkini. Jadi tidak masalah yang lama kita buka di konsultasi ini, tetapi masalah-masalah yang terkini seperti itu ya. Apalagi misalkan masalah terkini ini menyangkut tentang masalah pribadi kamu yang membuat kamu tidak nyaman seperti itu. Nah, kemudian nanti diharapkan kamu juga memiliki rasa yang terbuka ya terhadap masalahnya. Jadi setiap masalah yang kamu utarakan itu dibuka secara menyeluruh. Jadi nanti saya akan mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dari kamu, dari apa yang membuat kamu tidak nyaman. Seperti itu, ya. Kemudian adalah saya ingatkan lagi bahwa ketika kamu melakukan konsultasi terhadap saya itu bersifat rahasia. Jadi saya tidak akan membocorkan rahasia ini ke mana-mana. Jadi aman ya. Seperti itu. Diharapkan nanti kamu juga mengikuti jalannya kegiatan ini dengan kegiatan dari kamu, dari melakukan konsultasi, mencurahkan isi perasaannya itu kan termasuk dalam kegiatan. Di dalam bimbingan konseling tersendiri itu adalah termasuk layanan bimbingan konseling individu. Jadi di mana konseling individu itu terdapat konseling dan konselor itu bertatap muka secara langsung, secara individu. Yang bertujuan adalah untuk masalah itu dapat diatasi. Tentunya kegiatan konseling individu ini kita akan melakukan kontrak waktu, ya. Dari kontrak waktu ini kira-kira kita akan mengadakan berapa kali nih? Bisa kali 2 kali pertemuan. 2 kali pertemuan ya. 2 kali 40 menit. Kira-kira setuju nggak? Setuju. Oke, setuju ya. Baik. Jika kamu setuju, kita akan melakukan konseling individu. Namun sebelumnya saya ingin meminta kamu ya untuk mengisi informed consent atau surat pernyataan persetujuan yang dimana isinya berupa kesediaan kamu dalam mengikuti konseling individu. Itu seperti itu. Ini ada form persetujuan, bisa kamu isi.
Silakan. Baik sih. Sudah? Oke, ini pernyataan persetujuan ini telah kamu isi ya. Berarti kita akan memasuki langsung tahap inti ya, atau tahap konseling individu. Sudah siap kah? Insya Allah siap. Siap ya. Jadi yang mendasari kamu datang ke saya adalah konsultasi. Jadi kamu sudah melakukan informasi konten. Kita akan masuk tahap inti dan kamu ceritakan masalahnya. Saya persilakan kamu untuk menceritakan tempat ya, silakan. Jadi sebelumnya sebelum terjadi hal yang tidak nyaman ini, saya ada nonton satu film horor. Filmnya itu menceritakan tentang akan sebuah kegelapan. Jadi di situ juga ada banyak adegan-adegan jumpscare muncul. Jadi dari hal itu ketika saya sendirian dan apalagi ketika gelap, saya takut ada suatu hal yang muncul yang di luar kendali kita, misal ada hantu atau apa muncul. Dan ketika mati lampu, dan waktu itu kan saya di kamar, tiba-tiba di lampu saya terdiam dan membeku. Oh, sempat ini membeku gitu. Saya Sampai aku dan orang lain gitu ya. Itu berapa detik atau berapa menit kah? beberapa detik. Berapa detik saja. Saya baru bisa keluar ketika ibu saya ada di luar, jadi saya memberanikan diri untuk keluar. Berarti benar-benar suasana gelap itu ya di kamar kamu ya, dan kamu itu langsung membeku, aku nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Ya. Ya, terus apa lagi kira-kira yang kamu rasain? Saya jadi sesak gitu, jadi saya nggak bisa ngapa-ngapain ya. Jadi sulit untuk bernafas. Jadi saya seakan membeku, berkeringat dingin, dan tangan saya jadinya bergetar gitu. Basah gitu ya? Basah. Jadi basah ya? Orang katanya kan di belakang rumah saya ada suatu kuburan. Kegelapan kan identik dengan adanya hantu ya Pak biasanya. Oh gitu. Selain takut gelap, saya juga takut jika gelap muncul, takut ada hantu gitu Pak. Oh, berarti dari kegelapan itu kamu mau membayangkan takut, wah tiba-tiba hantunya muncul gitu ya? Iya. Oke. Nah, dari gejala yang kamu rasain itu ketika pada waktu gelap saja atau ada yang lain? Ketika di sekolah, apalagi suasananya itu sepi dan gelap, saya juga takut. Apalagi ketika sendirian ya. Jadi ada suatu agenda ketika liburan, saya menginap di rumah sepupu saya. Dan waktu itu kan sudah malam hari, jadi sudah waktunya tidur. Saya tidur sampai akhirnya di tengah malam saya bangun, karena waktu itu saya ingin ke kamar mandi. Waktu itu kan kebetulan di rumah sepupu saya ada kebun di belakang. Iya. Biasanya kan terang ya karena ada lampu. Tiba-tiba di situ juga mati lampu. Apa waktu kamu ke kebun mati lampu gitu ya? Iya. Karena saya teringat akan sosok hantu itu, jadi ketika gelap itu saya tiba-tiba pingsan karena di situ tidak ada siapa-siapa lagi, karena pada di luar, di depan semua. Oh gitu. Waktu itu saya di belakang. Jadi semua pingsan ya di belakang? Iya. Oke. Berapa detik, menit pas aku pingsan? Saya sedikit lupa karena saya diangkat oleh sepupu saya, kebetulan menemukan saya pingsan, lalu dibawa ke kamar untuk diberinya air putih dan segala macam itu. Ya, saya bangun lalu saya menceritakan
akibat dari pingsan itu saya jadi yang gejala takut banget sama kegelapan. Jadi saya membayangkan gelap, entah itu di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Saya selalu gelisah dan takut. Dan akhirnya membuat saya juga trauma kan kegelapan. Jadi saya jadi takut dan fobia akan kegelapan. Dan di sini saya meminta bantuan Pak Rizal untuk menyelesaikan permasalahan saya ini. Baik, terima kasih ya dari kamu. Apa yang telah kamu ceritakan pada saya menarik kesimpulan bahwa dari kamu ya, itu mengalami fobia akan gelap atau malam. Ya, hanya pada waktu saat gelap malam, tetapi pada waktu di sekolah maupun di tempat-tempat yang bisa dikatakan itu tidak sedang keadaan gelap ya, terang ya, hanya membayangkan saja itu kamu sudah mengalami ketakutan gitu, mengalami trauma atau fobia. Saya sebelumnya pengen tanya kamu dulu nih ya, kamu kan takut akan gelap ya, meskipun itu membayangkan bersama teman-teman atau dengan saudara kamu, dan khususnya kamu sendiri gitu ya. Dari skala 1 sampai 10 ya, kamu mengalami kejadian gelap itu bersama teman-teman, artinya banyak orang lah, itu kamu tentunya mengalami ketakutan, itu di angka berapa nih? Ini kegelapan kan suasananya ramai, jadi ketakutannya juga menurun. Di angka 3 ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 ya, itu kamu kan memiliki saudara kembar ya. Itu ketika kamu bersama saudara kembar kamu bareng gitu ya, itu terjadi gelap gitu, jadi kamu dengan saudara kembar kamu aja, dan itu mati lampu atau mengalami kegelapan atau di kebun hanya berdua, karena kebetulan rumah kamu belakangnya ada kebun. Itu ketakutannya di skala 1 sampai 10 skala berapa? 5 mungkin, karena masih ada orang yang menemani saya jika gelap, jadi saya jadi merasa tidak takut. Di angka 5 ya berarti ya? Nah, ini skala 1 sampai 10 ya. Ketika kamu sendirian ya, kamu di kamar gitu, gelap atau mati lampu, kebun gitu ya, ditambah semenjak kejadian yang pingsan di ruang kebun, itu di skala 1 sampai 10 itu di angka berapa? 8 ya? Iya. Oke, angka 8 itu sudah termasuk tingkat berat ya. Ya. Saya ingin dari kamu ya, kita melakukan namanya relaksasi pernafasan ya. Jadi posisikan duduk kamu yang mungkin ya. Sudah belum? Sudah. Mungkin cari posisi yang enak dulu. Oke, nyaman ya. Santai ya. Mungkin bisa dibuka ini atau seperti ini. Jadi agak silang kakinya. Sudah agak nyaman ya? Ini sebelum ini. Oke. Kita buka tangan seperti ini. Ya, ini untuk menetralisir dari kecemasan, trauma seperti itu. Coba tangannya untuk telunjuk dan jempol kita taruh di santai. Nggak usah tegang ya, tangan. Sedikit dari posisi tulang belakang. Kita akan melakukan pernafasan, mulai menarik nafas dulu secara pelan melalui hidung dan dikeluarkan lewat bisa dicoba ya, kita tarik lewat hidung
Satu, dua, tiga. Keluarkan mulut. Kita tarik nafas lagi. Dan keluarkan lewat mulut. Oke. Untuk yang 3 kali ini kamu sambil merem ya. Kita relaksasi tapi kita sambil merem dan jangan pikirkan apapun. Kita relax saja ya. Oke, bisa merem 1, 2, 3. Oke, kamu rasakan dulu ketenangan dulu ya. Di mata kamu yang terpejam ini, kamu bayangkan saja tentang perang ya, tentang perang, tentang suasana sekolah, tentang berada di depan saya. Jadi suasanakan, posisikan kamu tidak mengalami kegelapan atau seperti menutup mata, tetapi kamu masih bisa melihat saya. Jangan memikirkan apapun, meskipun ada beberapa suara, kamu kondisikan relax, relax. Atur nafas kamu masuk keluar pelan-pelan. Sudah melewatkan, sudah bisa angkat kepala. Saya minta kamu mengumpul sama saya pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, kita akan berlanjut ke tadi namanya relaksasi pernafasan ya. Sekarang yang kedua adalah kita akan melakukan relaksasi otot gerakan tangan. Ambil melakukan relaksasi otot tangan. Kemudian kita melakukan relaksasi gerakan leher. Bisa diputar seperti ini tangannya. Kita digerak-gerakkan seperti ini. Ini memberikan efek relax juga terhadap diri kita. Nah, ini mulai ada gerakan-gerakan yang mendasar gitu ya. Jadi agak landai sekarang. Kamu menyukai mana antara gunung dan pantai? Pantai. Pantai, kamu suka pantai? Iya. Pantai atau di bibir pantai, masuk ke pantai atau di tengah laut? Di bibir pantai. Bibir pantai. Pernah beli? Belum. Belum. Pantai yang paling favorit dari kamu apa? Bibir. Bibir. Selain kita akan melakukan relaksasi pernafasan lagi ya. Siap ya? Oke, posisi senyaman lagi seperti ini dengan menghilang dan posisikan tubuh senyaman dan rileks begini. Oke, tangan seperti ini. Oke. Tidak usah kaku ya, kita tenang, rileks saja, serileks. Kita akan menarik nafas lagi melalui hidung dan dikeluarkan lewat mulut. Tarik nafas, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, keluarkan lewat mulut. Tarik nafas lagi, dan semakin kamu nyaman, rileks dengan kondisi mata tertutup, tidak mendengarkan apa-apa dari apapun selain instruksi dari saya. Posisikan diri lebih nyaman lagi. Masih sama seperti yang awal ya, tidak melihat kegelapan, tapi kamu justru merasa kenyamanan ya. Dengan masih melihat saya di depan dan orang-orang di sekitar seperti itu. Diatur pernafasannya
keluar masuk secara pelan-pelan, tidak usah buru-buru. Dan ketika menarik nafas dan mengeluarkannya, membuat kamu semakin nyaman dari tubuh kamu, dari pikiran kamu, dari hati kamu. Jika sudah mengerti, bisa angkat kepala. Ya. Oke, sekarang saya meminta kamu untuk membayangkan suasana pantai. Pantai yang kamu sukai, ya, sendirian, kamu bisa bermain di sekitar pantai itu dengan berjalan mendekati arah air laut. Ya. Sekali kamu menghentak-hentakkan kakinya di pasir itu dan bermain menggaris-gariskan garis dari jari kaki kamu. Nah, ketika di pantai tersebut terdapat suatu gelombang-gelombang ombak kecil yang menghampiri kaki kamu. Dan semakin dirasakan oleh kamu melalui perjalanan kaki, baik kanan maupun kiri. Dengan pemandangan laut yang berada di tengah, terdapat suatu kapal atau perahu yang bisa kamu lihat. Dan di situ kamu merasa damai sekali, merasa senang sekali. Jika sudah membayangkan, bisa mengangkat kepala. Oke. Nah, dari pantai itu terjadi suatu perubahan langit, ya. Tiba-tiba mendadak menjadi mendung. Dan kamu bisa melihat ke atas dari perubahan langit itu, dapat awan yang menggulung-gulung dengan warna abu-abu yang menutup matahari dan membuat pantai itu menjadi berubah, tidak seperti yang terang dari awal yang kamu rasakan itu. Semakin menutup matahari dan membuat suasana keadaan menjadi agak gelap. Ini dan semakin gelap lagi karena awan semakin menutupi, dan itu tidak membuat matahari bisa menembus, justru akan semakin gelap. Dan tiba-tiba suasana yang tadinya terang agak redup, dan sekarang benar-benar agak gelap. Dan terdapat ada kilatan cahaya. Nah, dari situ kamu bisa merasakan bahwa ada seekor kucing yang sedang mengambil kamu. Dan dari situ kamu bisa menggendong kucing itu. Dari kucing itu kamu gendong dan merasakan tidak sendirian berada di pantai itu, tetapi kamu bisa melihat dan merasakan kehangatan atau ketenangan dari menggendong kucing itu. Dan semakin gelap lagi, tetapi kamu bisa melewati dengan kucing itu, dengan menggendong kucing itu dengan tangan dan kiri kamu. Dan kucing itu bisa melihat ke langit, bisa melihat ke pantai dengan kamu gendong seperti itu. Dan masih kucing kamu seperti memberikan kebahagiaan dari kamu, memberikan ketenangan. Dan ketika itu terdapat beberapa awan yang menggeser dan menyebabkan secercah cahaya yang masuk.
dan semakin membuka terdapat beberapa cahaya yang membuka dari kegelapan itu, dan kamu bisa melihat beberapa sinar semakin melebar, semakin terang, tidak gelap seperti tadi. Dan semakin terang lagi dengan beberapa sinar yang masuk dari celah awan, dan semakin hangat ketika suasana dari awal dibandingkan dengan sekarang, karena kamu ditemani oleh kucing kamu. Oke, bisa jalan-jalan dulu dengan kucing kamu, nikmati indahnya pasir, dan kamu berjalan di atas air, gelombang air yang berguling-guling, dan kamu masih mengingat kucingnya dan mengajak main, seolah memberikan gambaran bahwa air ini bagus, indah sekali untuk dinikmati. Dan ketika saya menghitung angka 3, kamu bisa membuka mata. 1, 2, 3. Dari skala 1 sampai 10 ya. Ketika kamu bersama teman-teman, itu di angka keberapa? Sekarang jadi 0. 0. Berarti tidak ada sama sekali ya. Kamu tidak takut keadaan gelap atau malam ya. Kalau misalkan dengan teman-teman, atau tidak tidak memiliki skor angka gitu ya. Ya. Nah, terus yang kedua adalah dari skala 1 sampai 10, ketika kamu dengan saudara kembar kamu hanya berdua, itu di skala keberapa? 2. 2. Jadi kalau nggak salah 5 ya? Iya. 5 ya. Oke. Terus dari skala 1 sampai 10, ketika kamu sendirian nih, itu kamu berada di tempat yang gelap atau mulai kegelapan, seorang diri, itu di angka berapa? 4. 4. Berarti 8 ya kalau nggak salah. Iya. Oke, dari kegiatan ini kira-kira apa sih yang dapat kita simpulkan? Atau kamu menyimpulkan seperti apa? Ternyata rasa takut itu bisa dihilangkan dengan adanya relaksasi tadi. Oh gitu. Oke. Jadi kamu merasakan manfaat dari kegiatan relaksasi konseling yang yang diberikan oleh saya seperti itu ya? Iya. Oke, dari saya nanti menginginkan kamu untuk sering latihan di rumah. Nanti kalau itu dicatat atau saya mungkin kirim WA. Ketika kamu melakukan itu ada catatan-catatan tindak lanjut seperti itu. Jadi ketika kamu sudah merasakan, nanti akan bisa semakin berkurang atau bahkan bisa hilang dari trauma akan malam atau gelap yang kamu rasakan. Jadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa kegiatan konseling individu ini, dan dari skala yang berkurang dari kita melakukan sebelum melakukan konseling dan setelah melakukan konseling, itu terdapat angka yang berkurang. Jadi bisa dikatakan ini dapat mengatasi masalah kamu atau bisa mengurangi masalah kamu. Dan kegiatan konseling individu ini bisa diakhiri ya. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kamu maupun rasa kepercayaan kamu terhadap Parijalan. Senang saya bisa membantu kamu. Semoga apa yang menjadi permasalahan kita ke depan nanti bisa dapat teratasi atau bahkan hilang seperti itu ya. Saya meminta maaf barangkali saya memiliki kata-kata yang kurang berkenan pada waktu lama konseling tadi ya.
kawan kita berdoa, akhirnya kita berdoa. Saya mengajak kamu untuk melakukan doa. Ya. Kita berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.